Al-Quran buat Firaun apa buat umat Islam ini? Iya kan? Jadi intinya kenapa kita dalam berbicara saja, dalam interview atau baca buku atau apa saja yang disebut berulang-ulang itu pasti sesuatu yang sangat penting, betul nggak? Yang disebutkan sepilas kintas, selayang pandang, sekali dua kali saja berarti tidak penting kan? Jadi apa pentingnya Fir'aun diceritakan berulang-ulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Buya. Ya, Menarik sekali itu yang disampaikan Buya pada malam ini. Bahwa Islam sebagai sikap beragama, apa Islam sebagai nama agama. Itu rasanya sudah sering kita bahas waktu dengan Prof. Komarudin dan sebagainya. Saya menggarisbawahi aja, betul kalau di Jerman namanya Muhammadaner. Manggil orang Islam itu Muhammadaner. Ya. Saya sedikit melihat, Buya, bahwa realita teologi dan spiritual itu nyaris selalu berakar pada respon politik terhadap historis komunitas muslim sendiri, dan perkembangan sejarah Islam selalu bergulir sejalan dengan pergolakan politik. Nah, kalau kita tarik garis kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sebagaimana dalam halaman 5 pada gelombang cinta ini, pada akhirnya kita akan bicara filsafat, dan bicara filsafat itu pasti akan bicara keadilan. Bicara keadilan akan menyentuh pada penguasa sebagai sosok pemelihara dan penjamin keadilan. Dicontohkan oleh Buya Firaun dan Namrud, yang pada dasarnya sampai mengaku Tuhan itu karena berhadapan dengan para pengikut yang tidak menggunakan akal waras, barangkali kan gitu. Kalau boleh kita tarik garisnya. Nah, kemudian basa-basi formal itu kan tidak bersifat universal, bersifat lokal. Nah, sekarang kalau sebutlah para sufi, para pengkaji tasawuf itu dia adalah para pengusung-pengusung mengembalikan kepada nilai-nilai universal yang ada dalam Quran, tetapi pada perjalanannya juga terjebak pada adab-adab. Mohon maaf, saya sebutkan ada beberapa adab sampai berapa belas butir itu adab-adab murid kepada mursyid, yang akhirnya juga tidak beda-bedanya juga dengan penggunaan akal yang tidak waras itu tadi, di mana apapun yang dikatakan guru itu harus dianggap sakral, apapun di mana nggak boleh beranjak duduk kalau guru mau berdiri dan sebagainya, itu juga pada akhirnya melahirkan seperti kepada Namrud dan Firaun. Nah, sebetulnya bias masalah ini sebetulnya dimulai kapan, Buya? Ya. Walaupun saya sendiri makanya kalau dibilang jatuh cinta kepada Buya, ya saya harus katakan Buya seorang mursyid tapi tidak menerapkan adab-adab itu. Berarti mungkin Buya tahu sejak kapan itu adab-adab para guru-guru mursyid itu memperlakukan itu, bahkan ada istilah orang sunati, deha, walat dan sebagainya. Punten Buya kalau ini dipertanyakan di forum ini. Atur nuhun Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini aja lah Pak Dik ya. Kenapa sih Islam tidak dijadikan agen perubahan? Selama ini kita terjebak hanya pada ritual-ritual, kadang-kadang juga menimbulkan pertengkaran juga. Ya,
Kita bertengkar tentang sholat kan? Bertengkar kan tentang sholat? Ya kenapa? Ini yang jadi persoalan. Bahwa selama ini Islam tidak pernah diposisikan sebagai agen perubahan. Jadi hanya sebagai ritual-ritual. Karena itulah orang awam bisa memahami agama dalam bentuk ritual. Kalau pemikiran kan nggak semua orang bisa mikir. Ya kan seperti itu. Ya, mari mana buktinya? Coba kita cerita. Ini Bu Judis juga tadi masalah cerita dalam Al-Quran. Cerita siapa yang paling banyak disebut-sebut dalam Al-Quran? Firaun, betul nggak? Hampir setiap halaman itu cerita Firaun lagi, Firaun lagi. Ini Al-Quran buat Firaun apa buat umat Islam ini? Iya kan? Jadi intinya kenapa? Kita dalam berbicara saja, dalam interview atau baca buku atau apa saja yang disebut berulang-ulang itu pasti sesuatu yang sangat penting. Betul enggak? Yang disebutkan sepilas kintas, selayang pandang, sekali dua kali saja berarti tidak penting kan? Jadi apa pentingnya Fir'aun diceritakan berulang-ulang? Artinya bahwa di sini Islam hadir sebagai agen perubahan melawan kediktatoran. Sebab bagaimanapun juga seorang raja yang diktator itu membuat rakyatnya semuanya menderita. Betul nggak? Maka itu yang jadi persoalan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah sejarah Islam. Itu orang yang pertama kali menulis sejarah Islam, sirah nabawiyah maksudnya, biografi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya Ibnu Ishaq. Manuskripnya nggak ada, sudah hilang, nggak tahu kemana, tidak ditemukan. Hanya dilanjutkan oleh Ibnu Hisham namanya Ibnu Hisham. Itu sudah 300 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Artinya dari sejak Nabi meninggal sampai 300 tahun kemudian tidak ada orang yang merekam, yang menulis Nabi. Why? Kenapa? Ini kan jadi masalah. Iya kan? Itu persoalannya. Dan yang menulis ini Ibnu Ishaq belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Dari mana sumbernya? Dari katanya. Nah ini, jadi banyak sekali, apalagi ini personal ya, seorang menulis sirah nabawiyah, lembaga sejarah pun yang lembaga resmi ya tentang sejarah nasional Indonesia yang dulu dikarang oleh Bapak Nugroho, Menteri Pendidikan. Kenapa sejarah 8 jilid sejarah Indonesia? Kenapa tidak ada Soekarno? Ya artinya upaya untuk menyembunyikan fakta itu dalam penulisan sejarah selalu ada. Dan sekarang para ahli sejarah Islam sedang mulai bergerak sekarang mengorek kembali kebenaran-kebenaran sejarah untuk dipisahkan mana yang mitos-mitos yang betul-betul realita terjadi di lapangan. Ini persoalannya. Apalagi itu dulu belum ada kertas, belum ada pulpen, belum ada segala macam kan gitu. Hurufnya juga masih belum sempurna, belum ada titik, belum ada koma, belum ada harokat dan sebagainya. Ya. Yang bisa nulis juga masih sedikit orangnya. Sekarang saja dalam penulisan sejarah, dalam kasus yang di depan mata kita, itu banyak sekali keputusan terakhir masih meragukan. Betul nggak? Apalagi yang sudah sekian ratus tahun yang lalu. Ini bukan berarti saya meragukan Kanjeng Nabi, meragukan penulisan sejarah.
Karena saya seringkali membaca sejarah-sejarah Nabi yang sifatnya menciderai kemuliaan Nabi. Masa Nabi kok begitu? Ini sangat mengganggu kemesraan saya, Pak Dik. Kemesraan saya terganggu. Yang pernah saya bacakan di kitab Fikih Madzhabul Arba'ah. Fikih 4 madzhab. Ya, sudah saya pernah bacakan ya, silakan nanti dilihat lagi. Ada seorang mencuri yang sudah dipotong tangannya, ternyata tertangkap lagi mencuri lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ini orang sudah dipotong tangannya masih mencuri juga? Potong kakinya. Tangan kanan dipotong, mencuri. Kata Nabi, potong kaki kirinya. Kalau mencuri lagi, potong tangan kirinya. Kalau mencuri lagi, potong kaki kanannya. Ini hadis dalam fikih yang ada. Ya. Saya jadi miris ya. Apakah seperti itu Nabi saya? Terlepas masalah hadis itu sahih atau hasan atau mutawatir dan sebagainya, tapi saya merasa terganggu. Ya, seorang nabi yang sangat saya muliakan, yang saya cintai, mungkinkah setega itu memotong 2 tangan dan 2 kaki? Betul enggak? Nah, itulah persoalannya, dan nanti banyak lagi lah gitu. Jadi artinya semacam itu, bahwa akhirnya persoalan sejarah dan kenapa nanti mari kita buktikan kenapa Mu'tazilah itu dibantai habis sampai sekarang sudah nggak ada kentutnya lagi Mu'tazilah ini. Hanya dicaci maki, dimurtadkan, termasuk Imam Ghazali juga menyerang para Mu'tazilah kan. Dia kenapa mereka dihabisin? Karena Mu'tazilah itu kaum rasionalis. Ya, mereka banyak menguasai filsafat dalam kehidupan mereka. Para filosofis itu dibantai semuanya. Kenapa? Karena dalam berfalsafah dan berpikir, agama sebagai agen perubahan, orang Mu'tazilah adalah kelompok umat Islam yang paling banyak berbicara tentang keadilan. Itu persoalannya. Sehingga sang penguasa merasa terganggu. Itu persoalannya. Masalah politik juga persoalannya. Begitulah kira-kira Pak Dede. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.